Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku lepas utaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dalam mengartikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil tidak dikunci, rumah tidak dikunci, sepeda tidak dikunci, sementara kita tawakal saja udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha terlebih dahulu ketika dalam hal urusan dunia. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayyuhal aba wal ummahat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar disampaikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu berada di atas sunnah. Ayyuhal aba wal ummahat rahimakumullah, juga adik-adik yang saya cintai, bahwasanya pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang tawakal itu indah. Makanya dengan hidup bertawakal, beban hidup seberat apapun akan terasa lebih ringan. Orang yang bertawakal, hidupnya akan terasa tanpa beban yang berlebihan. Tanpa beban yang berlebihan, sebab ia dapat merasakan beban serta kerepotan hidupnya sebagai sesuatu yang dapat dinikmati. Namun mungkinkah seseorang bisa bertawakal apabila ia tidak mengimani bahwa beban dan kerepotan hidupnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan bahwa tawakal merupakan sebab terbesar bagi tercapainya suatu maksud. Ayyuhal aba wal ummahat rahimakumullah. Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ursilu naqati wa atawakkalu, qala ikilaha wa tawakkal. Seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepas utaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dalam mengartikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil tidak dikunci, rumah tidak dikunci, sepeda tidak dikunci, sementara kita tawakal saja udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha terlebih dahulu ketika dalam hal urusan dunia. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ayyuhal aba wal ummahat rahimakumullah. Lalu bagaimana kedudukan tawakal? Pertama, tawakal merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah tawakal merupakan sifat para nabi dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah memberi petunjuk kepada kami tentang jalan kami. Dan yang ketiga adalah tawakal merupakan sifat dan pola hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jemaah sedang Jumat rahimakumullah, maka kita hidup harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka ketenangan hidup akan didapat oleh kita yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci rezeki itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, tawakal yang dicontohkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang telah dicontohkan oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung. Ia keluar di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di petang hari dalam keadaan kenyang. Ini yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita jemaah sedang jemaah rahimakumullah di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki malam yang ke-13 ini, kita harus benar-benar hidup ini lebih banyak kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus benar-benar menjaga siam kita, menjaga qiyam kita, menjaga tilawatil Quran kita. Kita pun tingkatkan sedekah kita, amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar setelah nanti Ramadan meninggalkan kita, kita akan mendapatkan fitrah, mendapatkan manusia yang suci, manusia yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tinggalkan terutama qiyamul lail, yaitu salat tarawih ini, sampai pertengahan lalu kita tinggalkan salat berjamaah. Jangan sampai, manfaatkan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalankan amal soleh, menjalankan amal ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun akan bisa menjaga siam kita, qiyam kita, tilawatil Quran kita, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.